Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidina Hasibuan dengan NIM 2130111099 dari kelas 5 PGMIC. Di sini saya akan membuat video mengenai materi prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar atau PKD adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu bidang atau disiplin tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, identifikasi kompetensi dasar. Tentukan bidang atau disiplin yang akan dipetakan. Yang kedua, deskripsi kompetensi. Jelaskan dengan jelas setiap kompetensi dasar yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, klasifikasi kompetensi. Kelompokkan kompetensi dasar ke dalam kategori atau domain tertentu. Misalnya, klasifikasi dapat dilakukan berdasarkan jenis keterampilan kognitif, psikomotor atau afektif, tingkat kesulitan atau jenis pengetahuan. Yang keempat, pengukuran kompetensi. Tentukan metode atau alat pengukuran yang akan digunakan untuk melalui setiap kompetensi dasar. Yang kelima, penetapan tingkat kemahiran. Tentukan tingkat kemahiran atau pencapaian yang diharapkan untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, pengembangan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil pemetaan, kembangkan materi pembelajaran atau kurikulum yang mendukung pengembangan kompetensi dasar tertentu. Yang ketujuh, evaluasi dan pembaruan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap pemetaan kompetensi dasar untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Lakukan pembaruan jika diperlukan sesuai dengan perkembangan bidang atau disiplin yang bersangkutan. Yang B yaitu penyusunan silabus pembelajaran tematik. Penyusunan silabus pembelajaran tematik melibatkan perencanaan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dalam suatu tema atau topik tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan silabus pembelajaran tematik. Yang pertama, pemilihan tema. Tentukan tema atau topik utama yang akan menjadi fokus silabus. Tema ini biasanya mencakup beberapa mata pelajaran yang dapat diintegrasikan. 2. Identifikasi kompetensi dasar. Tentukan kompetensi dasar yang akan dicapai melalui pembelajaran tema tersebut. Yang ketiga, pemetaan KD atau kompetensi dasar ke dalam tema. Susun daftar kompetensi dasar yang terkait dengan tema yang telah dipilih. Pemetaan ini akan membantu mengintegrasikan pembelajaran antar mata pelajaran. 4. Penyusunan rencana pembelajaran. Rinci rencana pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar yang tercakup dalam tema. Tentukan kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan metode pengajaran yang akan digunakan. Yang kelima, integrasi mata pelajaran. Perhatikan cara mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, bagaimana matematika dapat dihubungkan dengan tema yang sedang dipelajari. Yang keenam, pemeliharaan sumber belajar. Pilih sumber belajar yang sesuai dengan tema dan mendukung pencapaian kompetensi dasar. Yang ketujuh, penyusunan evaluasi. Tentukan metode evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar. Yang kedelapan, penyusunan rencana kegiatan ekstrakurikuler. Jika relevan, tambahkan rencana kegiatan ekstrakurikuler yang dapat melibatkan siswa dalam pengalaman praktis terkait dengan tema. Yang ke-9, penyusunan penilaian belajar. Tentukan cara mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ke-10, konsultasi dan validasi. Lakukan konsultasi dengan stakeholder terkait seperti guru mata pelajaran, kepala sekolah, atau tim kurikulum untuk memastikan bahwa silabus yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan standar. Yang C, penyusunan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh guru untuk menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan RPP. 1. Identifikasi data kelas. Tentukan kelas, mata pelajaran, dan topik pembelajaran yang akan menjadi fokus RPP.
Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga, indikator pencapaian tujuan. Tentukan indikator pencapaian tujuan yang dapat diukur untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Rinci materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kelima, metode pembelajaran. Pilih metode atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Yang keenam, langkah-langkah eksperimen pembelajaran secara terperinci melalui dari pendahuluan, inti pembelajaran, kegiatan pembelajaran utama, hingga penutup. Yang ketujuh, media pembelajaran. Tentukan pengguna media pembelajaran yang mendukung materi dan metode yang dipilih. Yang delapan, pemanfaatan teknologi. Yang sembilan, penilaian pembelajaran. 10, adaptasi pembelajaran. 11, pengembangan karakter. 10, refleksi pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.